Salam jumpa pemirsa, Kembang Lambe kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Devi Ade, inilah Kembang Lambe selengkapnya. Pemirsa, Desa Sumberduren, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri memiliki banyak potensi unggulan desa. Antara lain adalah pertanian dan peternakan, serta swakelola pupuk organik. Dengan adanya potensi unggulan tersebut, Desa Sumberduren menjadi jujukan Mas Dito, calon Bupati Kediri, yang nantinya Desa Sumberduren akan menjadi pilot project perkembangan pertanian dan peternakan di Kabupaten Kediri. Desa Sumberduren merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Bertempat di Dusun Templa inilah gedung Balai Desa Sumberduren berada. Sejak di bawah kepemimpinan Kepala Desa Bambang Triwahyudi, upaya pelayanan kepada masyarakat selalu ditingkatkan, seperti koordinasi bersama 3 pilar desa untuk memberikan pelayanan dan keamanan masyarakatnya, yang meliputi 3 dusun dengan kepala keluarga sebanyak 900 kakak dan total kurang lebih sebanyak 3.000 penduduk. Saat memasuki kantor Desa Sumberduren, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan pelayanan oleh petugas maupun perangkat desa. Dengan mengedepankan pelayanan yang baik, Desa Sumberduren selalu berupaya dalam mempermudah semua urusan warganya. Selain mengedepankan pelayanan yang baik, Desa Sumberduren juga memiliki banyak potensi unggulan desa. Salah satunya adalah peternakan, di mana adanya potensi peternakan selain menghasilkan keuntungan dari penjualan ternak, keuntungan lain yang didapatkan adalah pupuk kandang atau pupuk organik. Yang mana Desa Sumberduren sendiri berhasil mengolah kotoran hewan ternak untuk menjadi pupuk organik yang bermutu tinggi untuk potensi pertanian di Desa Sumberduren itu sendiri. Bisnis yang paling dekat dengan pertanian adalah peternakan, di mana peternakan ini nantinya selain menghasilkan keuntungan dari penjualan ternak setelah ternaknya gemuk kita jual, keuntungan lain yang didapatkan adalah pupuk kandang. Jadi dalam jangka waktu tertentu kotoran ternak itu kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan, daripada terbuang percuma atau tidak dimanfaatkan, maka sangat berpotensi tinggi untuk pertanian, sehingga kita olah dengan bimbingan dari penyuluh lapangan pertanian. Kita olah, kita fermentasi menggunakan bioorganik, kemudian kita olah sedemikian rupa sehingga akan menjadi pupuk organik yang bermutu tinggi. Aplikasinya dari peternakan, kemudian menghasilkan pupuk dibuang ke atau dimanfaatkan ke persawahan sehingga mendapat 2 kali keuntungan. Ternaknya berhasil, kemudian tanahnya pertanian menjadi subur, tanamannya menjadi berlimpah hasilnya. Itu yang akan kami optimalkan ke depannya. Selain memiliki potensi peternakan kambing, Desa Sumberduren, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri juga berhasil dalam mengembangkan potensi peternakan sapi. Adanya potensi peternakan di desa ini berhasil mengolah pupuk organik secara mandiri, mengingat melimpahnya bahan baku atau kotoran ternak, namun tidak mudah bagi kepala desa untuk mengolah dengan cepat. Karena dalam mengolah pupuk organik sendiri harus membutuhkan proses yang tidak mudah untuk menghasilkan pupuk yang baik dan berkualitas. Jadi walaupun
bahan bakunya itu melimpah, dalam arti kotoran ternak di desa kami melimpah, tapi namun demikian tidak cukup mudah untuk membudidayakan namanya pengolahan pupuk bokasi ini. Karena apa? Mengolahnya juga butuh waktu, butuh tempat, juga butuh kemauan. Kadangkala warga banyak yang berpikiran instan, jadi cenderung melirik ke pupuk kimia karena sifatnya cepat juga instan. Sementara menggunakan pupuk bokasi ini memerlukan waktu untuk pengolahan, memerlukan tempat untuk pengolahan, juga memerlukan jangka waktu yang tidak instan untuk menyuburkan tanaman. Namun demikian untuk jangka panjang sebenarnya yang sangat berpotensi dan punya masa depan adalah pupuk organik, di mana pupuk organik ini pada hasil pertaniannya pada akhirnya juga lebih higienis dari sisi kesehatan. Dengan adanya potensi pertanian dan peternakan yang unggulan tersebut, Desa Sumberduren menjadi jujukan Mas Dito, calon Bupati Kediri, untuk dijadikan pilot project dalam bidang pertanian dan peternakan di Kabupaten Kediri, khususnya dalam pengembangan usaha ternak dan pengolahan pupuk organik, yang sesuai dengan program Mas Dito, yakni Desa Inovatif Tani Organik. Kedatangan Mas Dito bersama rombongan pada Rabu 2 Desember 2020 kemarin disambut baik oleh Kepala Desa, Karang Taruna maupun masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Alhamdulillah, Desa Sumberduren menjadi salah satu tujuan kunjungan dari kampanye Mas Dito, calon Bupati Kediri periode 2021-2026. Yang menjadi ketertarikan beliau adalah adanya potensi masyarakat. Yang pertama dari sisi pengembangan usaha ternak, yang kedua ada pengolahan pupuk organik, di mana keduanya juga sangat berkaitan dengan program beliau. Beliau mempunyai program Desa Inovatif Tani Organik. Jadi peternakan, pertanian, pengolahan pupuk ini sangat berkaitan dengan program beliau. Dan beliau sangat antusias ketika datang ke Desa Sumberduren. Tujuannya apa? Melihat dari dekat bagaimana peternakan itu dikelola, bagaimana cara mengolah pupuk. Ya, kedepannya kami ingin sekali Mas Dito juga memperhatikan Desa Sumberduren, juga desa-desa yang lain yang berupaya sama dengan beliau mengembangkan tani organik sebagai desa inovatif. Kunjungan Mas Dito ke Desa Sumberduren ini pun juga melihat langsung potensi peternakan sapi, sekaligus melihat beberapa keluhan masyarakat Kabupaten Kediri, khususnya Desa Sumberduren, Kecamatan Tarokan ini. Adanya keluhan yang dihadapi masyarakat desa setempat, Mas Dito berupaya untuk memberikan solusi melalui program yang ditawarkan yang sesuai dengan potensi Desa Sumberduren. Peternakan sendiri saya masih mengkaji. Pertama, persoalan peternakan itu biasanya pakan yang diberikan kepada ternak ini masih belum sesuai. Tadi saya tanya berapa persennya. Jadi di sini tadi menggunakan 40% dari kangkung, terus 20% bekatul, 40% lagi tadi ada campurannya. Nah, artinya ini kita harus uji ke lab pakan, harus kita masukkan ke lab pakan. Apakah pakan yang diberikan kepada ternak itu sudah sesuai atau belum? Jangan sampai sudah memberikan pakan dan mengeluarkan harga yang cukup tinggi, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan hewan. Ini rata-rata peternak persoalan di pakan. Pertanian sendiri adalah hal penting, khususnya di Kabupaten Kediri, potensi pertanian sangat luas. Oleh itulah perlu menggunakan pupuk organik, apalagi Desa Sumberduren sudah berhasil mengolah pupuk organik secara mandiri. Penggunaan pupuk organik sendiri merupakan salah satu langkah dalam menyikapi kondisi lingkungan yang telah mengalami degradasi akibat eksploitasi yang berlebihan pada alam.
sehingga melimpahnya bahan baku di desa ini nantinya harus bisa diolah dengan baik dan dimanfaatkan sendiri. Jadi saya sampaikan bahwa kaitannya dengan kesulitan pupuk yang terjadi hampir di seluruh desa yang saya kunjungi di Kabupaten Kediri, artinya 343 desa dan satu kelurahan itu mengalami kesulitan pupuk semua. Maka ada program yang saya sebut dengan DITO, Desa Inovasi Tani Organik. Program Desa Inovasi Tani Organik ini sejauh ini sudah masuk di 7 kecamatan, mulai dari Pelosok Klaten, Badas, Kepung, Puncu, Purwasri, Semen, dan Kras. Ini sekarang program ini sudah masuk, ada beberapa yang sudah masuk masa panen. Jadi program ini dimulai dari pembuatan pupuk cair organik, proses tanam sampai produksi panen. Jadi pembuatan pupuk cair organik ini kita ajari bagaimana para petani ini bisa membuat pupuk cair organik. Bahan bakunya kita yang sediakan, pelatihannya juga kita yang sediakan. Kemarin alhamdulillah 1 minggu yang lalu sekitar tanggal 25 November saya baru saja panen raya di Pelosok Klaten dan hasilnya sama dengan penggunaan pupuk kimia. Pada kegiatan ini, kunjungan Mas Dito juga melakukan dialog bersama para pelaku UMKM dan petani yang mengolah pupuk organik di peternakan Sejahtera Lestari. Sebagai warga desa Sumberduren harus bangga terhadap potensi desa yang ada, baik sektor peternakan, pertanian, dan swakelola pupuk. Terlebih adanya kunjungan calon bupati, potensi tersebut merasa sangat diperhatikan. Diharapkan ke depan, bupati terpilih mampu mengoptimalkan potensi yang ada di desa Sumberduren agar lebih maju. Sumberduren ini kan berdekatan, termasuk daerah yang nantinya akan terdampak bandara, akan berdekatan dengan bandara. Artinya daerah ini nantinya pasti akan maju. Jadi pertama, pemuda di Sumberduren ini harus mempunyai kemampuan khusus untuk pariwisata. Ini pelatihan dan pendampingan akan kita lakukan. Setelah pariwisata mereka paham, artinya begini, begitu nanti ada bandara, pemuda di sini harus paham apa yang harus mereka lakukan. Apakah menjadi tour guide, apakah membuka losmen atau hotel, apakah membuka warung makan, atau bekerja di bandara. Pelatihan-pelatihan itu harus kita lakukan. Saya mengutamakan di 3 kecamatan, Tarokan, Grogol, Banyakan. Saya minta pemudanya ini nantinya bisa terlibat 60% di pengerjaan bandara. Untuk memajukan Kota Sumberduren, usaha apa yang Mas Dito akan lakukan untuk Kota Sumberduren? Buat khusus petani, persoalannya selalu pupuk. Sekarang ada program yang saya buat dan ini sudah masuk, sudah berjalan di 7 kecamatan. Memang belum masuk ke Tarokan, nanti tapi akan segera masuk ke Tarokan. Yang pertama kemarin sudah masuk di Kepung, Puncu, Badas, Pelosok Klaten, Purwasri, Semen, Kras. Kenapa kok di 7 kecamatan itu? Karena simpul gapoktannya paling banyak ada di sana. Apa nama programnya? Programnya saya sebut dengan DITO, Desa Inovasi Tani Organik. Apa fungsi Desa Inovasi Tani Organik? Fungsinya memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani dimulai dari pembuatan pupuk cair organik. Ini bahan bakunya kami yang sediakan, pelatihannya kami yang sediakan, kami dampingi sampai proses tanam dan sampai panennya. Pengolahan pupuk yang punya peternakan ini juga, ini itu saya tuh setelah pupuk diolah, ini cara pemasarannya terus biar masyarakat itu juga lebih bisa lagi menggunakan pupuk kandang daripada pupuk yang kimia. Nah, itu gimana nanti caranya? Jadi kita akan cek dulu nanti bagaimana proses pengolahan pupuk yang baik dan lakukan. benar, ya. Kalau memang sudah bagus ya monggo dilanjutkan, tapi kalau masih ada yang perlu ditambahin nanti saya akan minta Dinas Pertanian untuk mengawal betul bagaimana proses pembuatan pupuk tersebut. Terus yang kedua, tadi jenengan kebingungan pemasarannya. Sebenarnya ini gampang. Proses pemasaran ini pertama, saya mau tahu KUD di sini hidup atau enggak? KUD kayaknya enggak hidup ya? Enggak hidup. Nah, artinya nanti tugas pemerintah kabupaten akan memintakan kepada pemerintah desa untuk menghidupkan KUD-nya dulu. Jadi petani ini nanti gampang, mau cari ini tinggal ke koperasi unit desa. Karena kan sebenarnya kan sistemnya ini kan dari masyarakat dibuat dan untuk masyarakat lagi. Tujuannya kan itu sebenarnya. Semoga Mas Dito benar-benar bisa memimpin Kabupaten Kediri amanah, bermanfaat, melaksanakan program-programnya itu secara umum dan secara khusus. Semoga Mas Dito berkesan dengan Desa Sumberduren sehingga apa yang kami perlukan dapat terakses langsung kepada Mas Dito, dan Mas Dito dengan cepat juga memberikan solusi akan keluhan masyarakat Desa Sumberduren, salah satunya kelangkaan pupuk
penjualan ternak, juga tidak efektifnya pembinaan dari PPL, dalam hal ini PPL peternakan dan PPL dari pertanian. Dari Kediri, Tim Liputan JTV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Kembang Lambe edisi hari ini. Jangan lupa Anda kunjungi fanspage Facebook kami di A1 Spasi JTV Kediri, akun Instagram kami di @JTV_Kediri, serta channel YouTube kami di JTV Spasi Biro Spasi Kediri. Dan dapatkan informasi menarik lainnya di jtvmatraman.com. Akhirnya, saya Devi Ade pamit, sampai jumpa dan salam JTV.